Gimana kemarin Budi Pekerti? How was it? Sebelum nyampe ke Budi Pekerti, ada dua hal yang ingin gue sampaikan. Apa tuh? Satu, ada teman-teman, ada Zio yang pagi-pagi Ah, langsung nanya boleh curhat apa enggak. Dia ya. bilang katanya, aku sedang mengandung, tapi pasanganku menyuruh anak ini digugurin. Gimana menurut Kak Dave? Kamu sudah menikah atau belum? Sebetulnya, terlepas dari sudah menikah atau belum, ini pendapat saya pribadi ya. Ya. Keputusan untuk menggugurkan itu sama seperti keputusan apapun dalam kehidupan rumah tangga, harus diputuskan berdua. Karena yang punya badan itu dua orang, yang punya badan itu kamu perempuan gitu ya, tapi tanggung jawabnya itu berdua ya. Oh, terutama kamu belum menikah ya, itu tanggung jawabnya berdua. Jadi kamunya harus mau, pasanganmu harus mau. Jadi kalau kamu menggunakan kalimat kata-kata aku disuruh menggugurkan, itu tuh ada implikasi bahwa dia meminta paksa kepada dirimu. Bener nggak, Iwet? Ya, setuju gue. Eh, Didiskusikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, dipikir panjang-panjang tentang akibatnya juga. By the way, kalau boleh tahu, Zio umurnya berapa ya? Langsung mendadak serius gitu kita berduaan pagi-pagi. Iya, iya, Terus, iya, iya. Maksud because gue, this is a very serious thing. ya, Pagi-pagi berat ya, betul. 24. Makanya, aduh, makanya teman-teman sekalian ya, ketika teman-teman berpacaran, sex is not only about pleasure. Sex is about power. Sex is about responsibility of your own pleasure, of your own body. Ya, jadi ya, jangan cuma mikirin pleasure-nya aja. Karena soalnya kan di culture kita begitu ya, Iwet ya. Ditabukan karena hanya ngomongin pleasure-nya aja. ya, Sex is more than just pleasure. Sex ya, is more ya, than just pleasure. Aku ingin ya. mempertahankan anak ini. Oke, kalau gitu terakhir ya, Zio, yang saya minta kamu lakukan adalah apapun agama kamu ya, seminggu ini coba kamu berdoa dan kamu tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kamu lakukan? Coba tanya, boleh nggak begitu? Tanya, biar Tuhan bisikkan apa jawaban doamu dengan sangat jelas kepada dirimu. What does He want in your life for this matter? Terus kamu janjian sama Tuhan, Tuhan, should I keep it or what? Kalau Tuhan pengen, janjiannya gimana? Kalau Tuhan pengen saya, if you want me to keep it, kasih tanda. Kalau saya tuh suka tanda bintang, kasih tanda bintang selama seminggu ini. Tiap hari lo ngomong begitu dalam doa lo. Kita lihat dalam satu bulan, dalam satu minggu kayak apa? Jawaban doa Good Tuhan. luck, Zio. Yang kuat, yang sabar. Dibalikin lagi ke Tuhan ya, kayak Dave bilang. Oke, let's get back to the Yang, ke- show. yang kedua adalah saya ingin Ya, meminta maaf. Ada yang komentar podcast YOLO yang bersama 11-12 itu sound systemnya jelek. Saya setuju. Saya minta maaf. oke. Nanti Kresek-kresek ya. nanti kita coba perbaiki. Bukan Di cuman lain kesempatan. iya. Memang nggak balance satu sama lain. Susah ternyata untuk membalance sound. Karena gini, kita tuh berapa orang sih? 3 plus 7 ya? 4, 7 orang. 7 orang. Kendalanya tuh adalah 2 orang lagi ngomong, yang 5 tuh nggak diem. Yang 5 tuh ikut ngomong. Oh, Jadi semua ya. 7 orang bunyi bersamaan. Lu kebayang nggak soundnya kayak apa? Paham, paham. Gue ngerti. Itu 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 penyakit presenter TV. Ini 2 orang lagi ngomongin topik gitu ya. Yang ini tuh ngomong, lu makan apa tadi siang? Gila jangan, keripiknya dong, air dong gitu. Yang ini nggak berhenti ngomong, Nek. Jadi 7 orang Iya, bunyi iya, terus soundnya. iya. Iya, Oh my God. itu penyakit presenter TV. Gue pernah diajarin ini Farhan. Jadi karena mereka terbiasa. Jadi kan kalau radio kan audio banget ya.
Jadi benar-benar konsentrasinya itu adalah mengontrol si audio. Kalau ada temennya lagi ngomong, pasti dia diem. Mm-mm. Karena dia tahu akan numpuk. Tapi kan kalau di TV, terserah mau numpuk, tapi lo masih bisa lihat gambarnya. Sehingga orang masih bisa menikmati. Nah, begitu produk itu dijadikan produk audio total, bubar semuanya. Ngomong mulu lu, nggak Iya, bunyi-bunyi, diam. benar-benar Anyway, setuju. mohon maaf, semoga lain kali kita coba perbaiki ya. Betul, Yes. menggugurkan itu dosa, tapi lebih dosa kalau menelantarkan. Jadi memang harus dipikirkan semua. Kita yang hadir di sini mungkin tidak kenal Zio, tapi kita tahu posisinya Zio tidak mudah. Mari kita selipkan Zio di dalam doa dan dukungan kita ya Zio ya. Apapun pilihan hidup, pilihan yang kamu lakukan pasti pilihan yang terbaik yang Tuhan sudah bantu selipkan di hati kamu ya sayang ya. Hmm. Amin. Karena Oke. maksudku gini, kita siaran pagi itu kan juga walaupun lu cuma ngeliatin dua orang muka bapak-bapak botak sama ubanan di layar ini, when you open up to us kan it's quite something ya Iwet ya. Jadi we try to cherish that openness. 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 Oke. Gue penasaran dengan Budi Pekerti. Eh. What do you think? Ini semoga gue nggak spoiler. Jadi kemarin gue sama Becky, sama Tante Oki, sama Kak Peti, sama Cuan-Cuan nonton. Awalnya Ya, pengen nonton Leonardo DiCaprio. Di ya, Empik kagak ada. Kita beli ya. Budi Pekerti. Begitu nyampe di Senayan, ternyata ada si Leonardo DiCaprio. Jadi kita nonton dua film back to back. Budi Pekerti Hmm. terus Leonardo DiCaprio. Ya, Budi Pekerti. ya. I love it. You love it? Mm-mm. Nice. Wah, gimana? Sukanya apa? Apa yang membuat lo suka? Dan apa yang kira-kira lo dapatkan dari film itu? Complementary untuk sutradara dan penulis naskah menurut gue bagus. Nah, kayak Regas begini lah. Tejo. Regas ya. Ya, Iya. Regas. Aku belum pernah ketemu dan mewawancarai Mas Regas, tapi aku percaya Mas Regas jago sekali. Nah, Ya, ini tuh alurnya nggak lambat kayak film-film Indonesia yang lain, paham nggak lo? ya, 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 Alurnya tuh cepet gitu. Nah, gue demen nih. Nah, ya. pertanyaan gue adalah, gue tuh berusaha sepanjang film, gue berusaha menarik kesimpulan, what is it with the color yellow? Dia senang sekali warna warna kuning sih. Gila, lo jeli banget lo. Lo jeli banget. Warna kuning itu jadi benang merah dari keseluruhan film tersebut. Dari awal sampai akhir. Gila, lo jeli abis. Lo detail. You are really into detail. Sebenarnya ada dua warna dominan kan, kuning sama Iya, fuchsia tuh, sama betul. turqua. Iya, Heeh, tiga. Tiga kuning warna. kunyit sama biru turqua. Ini kuning sih paling dominan. Apa ya, Nek? Ya. Maskernya kuning, seragamnya kuning, helmnya kuning, otopetnya kuning, koneng. Gue kemarin Google, Dave. Gue juga memperhatikan itu. Gue lihat gitu. Nih, what's with this yellow color? Karena bahkan di warna fuchsia, aksennya kuning. Di warna turquoise selalu ada aksen kuning. Hmm. Ya kan? Jadi, kalau secara psikologis, warna kuning itu adalah memunculkan em, analytical thinking kita. Oh gitu. Iya. Oh. Nih, could it be ya, benar apa yang dikatakan oleh calon member JKT48, kuning biru itu warna sampul buku PMP zaman dulu, menggambarkan Budi Pekerti. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma gue tertarik sih kalau misalnya Regas, nggak tahu ya nih kalau ada yang bisa share ini ke Regas, terus Regas bisa kita interview kalau aja dia berkenan dan mau gitu ya. Gue pingin nanya sama dia, what's with yellow? Itu satu. Lanjut lagi yang lain. Lalu gue suka permainannya, permainan, ini bukan permainan. Karena ingat, kita tidak hanya serius tapi juga ada kelakar di sini ya. Oh, ada yang bilang, karena Nah, kalau orang meninggal warnanya juga kuning, bendera kuning. Terus, enggak. Kalau di budaya Jawa, kuning itu simbol keagungan sebenarnya. oke, pokoknya itu pertanyaan yang masih Ya, menggantung ya. Kenapa ya, kuning? ya, Gitu? ya. Gue Lanjut.
gue acung jempol dengan Ine Febrianti ya. Emang Nah, no wonder waktu zaman gue main sinetron gue jadi figuran dibayar figuran. 25.000, dia udah jadi bintang utama ya. No wonder. Kenapa? Kenapa? Kenapa lo kena banget sama Ine Febrianti? Karena santai memikat. Iya, effortless tapi kena ke perasaan ya. Iya, ini untuk yang baru gabung sama kita lagi membahas, ini baru aja kita siaran 13 menit, kita lagi membahas soal film Budi Pekerti. Ini kan dari kemarin banyak banget yang bilang kan, bahas film Budi Pekerti, bahas film Budi Pekerti. Nah ini Dave akhirnya udah nonton, gue udah nonton, jadi kita bisa bahas. By the way Petra, Dave bukan Dove Hendrik. Kalau Mungkin dia Dove buru-buru. dia shampoo. Mungkin dia buru-buru. Mungkin dia buru-buru. Bener. Oke, lanjut. Terus kata JKT ya, banyak adegan pemainnya itu berada di garis potret seperti posisi kamera zaman sekarang. Gimana sih maksudnya, Bo? Garis potret? Kalau kalau lo bikin kalau di kamera, lo nyalain grid, itu ada gridnya sebenarnya. Nah, itu diambilnya sama Regas tuh bener-bener selalu dalam satu garis itu panduannya. Oh, Iya. sama, gue punya cita-cita baru setelah Apa nonton tuh? film Budi Pekerti. Apa tuh? Glasses strap 15.000 di Optic Stays. Gue punya cita-cita baru. Apa tuh? Aku pengen pacaran sama Gora. Dia lumayan scene stealer juga ya, Gora itu ya. Mm-mm. Iya, kayaknya tuh anak bandel tapi manis gitu dia tuh. Mm-mm. Ya? Gora tuh tipe-tipe pendamping hidup gue tuh. Oh gitu ya. Najis, dia blushing, kesel. Anak-anak basket gimana gitu kayaknya ya. Yang kayaknya tuh badung gitu ya, tapi putih, bersih, dan kayaknya tuh begitu dicolek jiwanya tuh katah gitu, yayang gitu. Lo kalau misalnya sampai lo ketemu depan Gora gitu, lo reaksi lo kira-kira gimana tuh? Ah bohong. Dia smitten najis. Gue kalau ketemu Gora gue gini, Gora, aku punya kolam ikan lo di rumah, mau tiduran bareng nggak?" Mau diajak berendam. Oh my god. Dan itu scene terakhir Gora sama ibu guru, Iya, itu buat gue klimaks ya. klimaks. Klimaks ya, klimaks. Gue tiba-tiba ke distract pengen nanya, kalau sampai Gora diundang ke brunch with Dave, lu gimana ya kira-kira ya? Ya pakai rok mini lah gue. Kira-kira baju desainer siapa tuh yang lo pakai? Lo minta Sabrina buat siapin koleksi siapa tuh kira-kira? Liliana Lim. Segini ya, segini potong sampai sini gitu ya, panjang gitu ya, tapi slim gitu. Jadi begitu gua duduk tuh ini kebuka. Gitu. Aduh gak kuat. Gue dari samping gini, jadi dia cuma lihat ini tuh garis hitam sama kulit gue yang putih gitu. Kayak ini, kayak posenya Dian Sastrowardoyo di iklan Lux zaman dulu ya, dari belakang gitu ya. Iya, heeh. Terserah mau gue keriputan, mau gue apa gitu. Yang penting kontras kulit putih dan baju hitam Liliana Lim nempel di badan gue itu. Rambut diapain rambut? Rambut kira-kira diapain? Rambut diriap aja gini gitu. Karena karena kayaknya Mas Gora tuh suka ngejambak ya. Bagus sih Gora itu. Gue suka. Dan Tapi gue, I have to admit, ya. siapa ya dia ya? Pemain baru kayaknya ya Gora ya. Iya, dia tuh angkatannya adik-adik ini kayak di bawahnya Jerome, malah Jerome Kurnia segala macam gitu. Hmm. Masih muda banget.
Oh, sayang. Pemirsa sayang sama lu dikasih topi sama kumis. Mungkin lebih ke kesian kali. Iya. Dia, mungkin pemirsa hari ini adalah animalus, dia ngelihat gue tuh kayak reptil udah mau punah. Perlu di ini. Animalus. What do you think of Angga Yunanda? Gue impress loh sama Angga. Bagus, bagus. Gue sejujurnya ini baru pertama kali loh gue melihat Angga di layar lebar, Iwet. Lo belum pernah nonton Dua Garis Biru? Menurut gue Oh, dia di Dua Garis Biru nonton. jauh lebih bagus ini menurut gue. Oh iya, Dua Garis Biru Angga masih kelihatan berondong makmur. Kalau ini tuh kelihatan berondong norak. Lu serius? Iya. Lu serius? Kan Iya. karakternya Iya. ya. Yang ini Iya. tuh berondong norak gitu. Karena gue Iya. tuh pernah tinggal di Salatiga ya. Jadi gue tuh Iya. I can relate dengan kenoraan sama ke sok tahuan berondong kampung begitu. Iya. Jadi menurut Iya. gue pas banget Angga nih. Jamet-jamet ya. Eh, Itulah, itu jamet tuh. Bener, setuju gue sama lo. Bener, bener. Ya, iya bener-bener. Borak ya, berondong norak ya. Terus belum juga maksud gue gini, aduh ya apa sih ini generasi ini ya? Kayak siapa sih si perempuannya Tisa apa Prilly tuh? Itu Prilly. Allahu Akbar, lu nggak bisa bedain Prilly sama Tisa. Lu nggak bisa bedain Prilly sama Prita? Prilly sama Tisa, bukan Prita juga. Allahu Akbar. Prilly sama Tisa. Capek banget guys. Tisa yang main gadis kretek, Prilly main borak. Main borak. Lo confirm ini. Lo nggak ada dua, lo bener-bener tuanya. Ampun ya Allah. Dan ABG kayak Prilly gitu tuh banyak sekali nih yang merasa bahwa dia harus memperjuangkan suara kerakyatan dengan cara yang sangat emo gimana gitu. Padahal gue begini, pengen menunggu dan nanti kamu di umur 50 kayak apa yang tapi itu yang gue suka juga dari film Budi Pekerti adalah mereka tuh berhasil mengcapture, memportray dengan baik kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Iya kan? Yang tadi lo bilang, anak-anak umur segitu yang lagi giat-giatnya mencari kesuksesan dengan menjadi bintang online. Itu diperankan oleh Angga. Lalu kemudian kakaknya justru yang kontradiksi, terbalik dari adiknya yang sangat quote unquote alay, justru kakaknya tuh yang idealis. Kita harus membangun negara ini, kita harus apa. Dan orang tua yang punya problemnya masing-masing. Dwi Sasono gila ya mainnya ya. Nah, please don't hate me. Lo nggak suka bagus, tapi porsinya nggak banyak. Jadi nggak banyak gitu. Porsinya nggak banyak. Nggak kena ke lo jadinya karena porsinya tidak terlalu banyak. Tapi banyak. Jadi maksud gue ceritanya tanpa dia bisa berjalan. Ya Allah. Dinarasikan aja masih bisa gitu ya. Iya, either memang kurang dibanyakin sehingga kurang dapat gitu ya, atau sok banget nih gue ngomongin film begini. Nggak apa-apa. Sineas gitu ngeludain gue nggak sih kalau gue lewat? Ingat, kita mengapresiasi seni loh. Oh, iya. Dan seni itu jujur, bener nggak? Iya, kalau misalnya salah ya dikasih tahu salahnya di mana. Come on, kita kan harus, kemarin kan dia bilang, yuk kita belajar untuk mengapresiasi karya seni dengan lebih jujur kepada rasa yang kita dapatkan. Iya kan? Yuk lanjut. Apalagi? Dwi Sasono tadi kan lo bilang karena porsinya tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu berkesan, tidak terlalu kena di hati lo. Nah, tapi lo berasa nggak bahwa ensemble bahasa gue ensemble, kocokan pemain, energinya segala itu pas semuanya, nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu rendah. Iya. Direkturnya bisa push and pull-nya pas ya. Sama lagi. Oh gitu. Gue pin banget ketemu dia, tau nggak lo? Gue pin ngobrol berdua sama dia, lo kayak isi pala lo apa sih bro? Gitu. Beda-beda ya. Kalau lo kan mau ketemu sama Gora kan? Iya. Ada kolam ikan di rumah aku gitu kan kalau lo kan.
gue menantikan banget lo ketemu sama Gora, pin gue videoin. Iya. Gue udah bisa bayangin gesture-gesture badan lo, body language lo. Ih, lo meleot pasti kayak orang skoliosis, gue yakin banget. Lo kayak tiba-tiba nggak punya tulang punggung, tau nggak lo kayak iya. Yakin gue lo meleot bener. Either lo pegangan sama tembok nyender. Gini ya, I have a sense of things gitu ya. Lu percaya deh ya, udah lu percaya sama selera Banci. Banci itu paling pinter mendetek mana calon bintang melejit gitu. Ya, Bener nggak? ya, Udah deh, lu percaya. Heeh. Setuju. Gora pasti akan jadi bintang besar. Gue yakin. He is going to be the next big thing. Gora Pasti. dengar apa kata tante deh, ke kuburan bareng yuk. Mau diajak ke kuburan bareng. Kira-kira akan lo kasih tatapan apa tuh kalau di kuburan tuh ke Gora tuh? Coba gue mau tahu. Ya kalau udah nyampe kuburan berdua Gora sih udah nggak usah sibuk natap kali wet, udah adegan yang lain kali. Udah adegan gali menggali nggak sih? Gora siapa yang mau menggali nih? Aduh Gusti. Gora itu namanya Omar Esteglal yang Iya. main villain. Pinter dia Iya. lulusan Amrik kuliahnya. Iya. Gue follow nanti sosial medianya, gue cari Omar Esteglal. Estegral. Esteglal. Oci bilang katanya meleot dan ambruk jadi kebayang film Tom and Jerry katanya gitu. Asik banget. Kayaknya FFI akan dapat apa gitu dia ya. Iya. Kita datang yuk FFI yuk, Bo. Gue pengen datang deh. Gue mah tugas. Gue akan Lu tugas. dinas. Gue tugas red carpet. Brunch with Dave akan wawancara red carpet Festival Film Indonesia. Jadi Gua gue nggak ada. kayak Lu pakai Ryan baju apa tuh? Coba. kayak Ryan Seacrest gue. Gue punya gitu. booth gitu. Oh, ada booth-nya? Ya, Brunch with Dave. Nama acaranya Brunch with Dave. Gue Dave-nya ya, jangan salah pikir. Bukan branchnya. Suka kesel gue, tamu-tamu gue bintang-bintang muda itu datang ke acara gue, nama acaranya Brunch with Dave. Dia nggak kenal siapa gue Dave-nya. Ya, kan nama manusia zaman sekarang tuh macam-macam. Ada yang namanya brunch, ada yang namanya wit. Ya apa sih, lu berangkat dari rumah lu nggak lihat gitu brief lo. Hari ini lu mau main ke acara apa judulnya? Heran. Anyway, Aduh. kita ketemu di FFI ya, Yang. Ketemu di FFI ya. Kok mati sih, Wet? Gue kebablasan. Lu pencet. Gue scroll tiba-tiba naik ke live orang. Sementara gue pikir gue tuh dapat violation karena kebanyakan ngomongin Gora. Aduh sakit perut banget. Teriaknya mampus nggak gue tadi? Ya siapa tahu Mas Regas Maaf ya. karakter kuntilanak ya gue lah. Maaf ya, ini yang lagi di transportasi umum, di KRL, di Transjakarta. Ini pasti disangka orang gila pagi ini. Lo pakai earphone ya kan? Lo lihat handphone lo ngakak-ngakak gitu. Nggak apa-apa. Kalau lo di KRL lo lagi duduk lo ngakak-ngakak gitu, pasti yang berdiri pingin nonton apa sih? Ini gue kasih tau lo ya, kan abis nonton Budi Pekerti itu, abis nonton Gora ya, kita kan ibu-ibu semua tuh, Becky Ya. Tumewu, Peti, Ya. Tumewu, manajernya Cuan-Cuan, Tante Oki, sama gue. Jadi kita Ya. kan nonton, ngeliat muka Gora tuh, Gora, ibu-ibu semua nih, ya ibu-ibu menjelang 50, 60, lu kebayang dong. Abis itu kita lanjut nonton Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio tuh 3 jam loh, ya. Sepanjang nonton Leonardo DiCaprio, kita tuh satu-satu gini. Udah tua Leonardo ya, jelek sekarang Leo ya, nggak cakep Leo ya gitu. Sampai Becky tuh gini, iya, cakapan Gora. Gantian satu-satu gitu. Udah tua Leonardo ini, iya, cakapan Gora. Iya, Bo, tadi tuh seger loh, iya. 3 jam.
Gak boleh. Ya Allah, gak boleh gitu loh sama Iya, Leo. kita netizen. Pada akhirnya semua menjadi netizen pada ininya masing-masing ya. Pada marketnya masing-masing gitu ya. Pada marketnya masing-masing. No wonder orang juga kalau ngelihat muka gue di TikTok tuh suka gini, udah tua ya dia, udah tua ya gitu ya. Iya. Gue juga begitu soalnya ngelihat Leonardo sama Gora, gue lebih pilih Gora. Ya, lo udah paham sekarang dong. Jadi kalau ada yang komentar gitu, kalau lo nggak boleh sakit hati. Iya, enggak. Gue sih cuma Ya. mendoakan semoga dia dikirim ke